Halo Friend Protectors, grow your knowledge, gain the future. Di episode yang tentunya tidak kalah serunya pada kali ini, kita bakalan ngebahas pengalaman mahasiswa rantau yang sedang berkuliah di HPT UGM. Nah, tentunya di episode ini kita akan berbicara terkait beragam hal, dari gimana sih rasanya berkuliah di Jogja, first impression-nya, culture shock-nya, suka dan dukanya, dan beragam hal serunya. Nah, di episode kali ini kita ada dua bintang tamu yang sangat hebat dan sangat keren sekali ya tentunya. Di sini ada Reva dan Farhan. Say hi dulu teman-teman. Hai, aku Farhan dari angkatan 25. Aku Reva dari HPT angkatan 24. Nah, kalau misalnya dari Farhan sendiri, asalnya dari mana ya? Aku aslinya dari ini Kak. Aslinya dari Jawa, tapi besarnya di Papua Barat Kak. Lebih spesifiknya lagi di Manokwari. Oh, di Manokwari. Oke. Kalau misalnya Reva asalnya dari mana? Aku dari Sijinjung, Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat. Iya. Oke. Wah, ternyata Farhan sama Reva ini lumayan jauh banget ya. Kok tiba-tiba ke sini dari Sabang sampai Merauke ya. Nah, jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan untuk Farhan dan Reva yang bisa dijawab biar nanti teman-teman Plan Protectors bisa juga mengetahui gimana sih rasanya sebagai anak rantau terutama di luar Jawa. Nah, untuk yang pertama nih, aku kepo sekali sama perasaan teman-teman, sama first impression teman-teman ketika teman-teman pertama kali di Jogja. Gimana shocknya, terus gimana euforianya ya, mungkin bisa dijelaskan nih, bisa kita cerita-cerita ke teman-teman Plan Protectors. Mungkin bisa dari Farhan dulu nih. Nah, kalau aku sendiri ya Kak, pertama kali banget waktu habis lulus dari SMA tuh, itu nggak sempet ngerayain perpisahan tuh, sayang banget. Nah, karena harus ngejar SNBT. SNBT-nya saya SNBT. milihnya di Jawa, di UPN. Di UPN. Nah, itu ya udah kayak SNBT kan. Iya. Terus nggak keterima tuh, lanjut mandiri. Udah mandiri, alhamdulillah keterima. Tapi nggak sempet jalan-jalan, sayangnya itu sih. Jalan. Oh, berarti pas habis mandiri itu langsung persiapan ya buat kayak pionir dan lain-lain gitu kemarin ya. Mepet banget lagi kemarin itu, kayak harus nyari atribut segala macam gitu lah. Segala macam juga. Itu seminggu kurang atau 2 minggu kurang banget itu harus sudah nyiapin semuanya. Jadi bagi Farhan sendiri gimana rasanya waktu tertekan atau ada tertekan tapi semangatnya atau Nah, tertekan tapi semangat ya, karena tertekan ya tapi semangat. alhamdulillah keterima gitu kan. Iya. Jadi euforianya masih kenceng-kenceng banget tuh Iya. ya. Oke, kalau misalnya dari Reva sendiri nih, gimana first impression-nya pas masuk ke Jogja? First impression-nya mungkin kalau aku ya, pertama kali kesini aku kan waktu itu bulan Ramadan. Iya. Nah, pertama kali ke Jogja itu kayak vibes-nya tenang banget gitu loh. Oh, Kayak tenang? iya, tenang. Kotanya tenang gitu loh. Jadi kayak mungkin aku bisa nih surprise di sini gitu. Oh, kok ini agak berkontras nih, soalnya kalau misalnya kadang-kadang aku ngomong sama teman-teman, biasa first impression-nya ke Jogja tuh rame banget malah. Iya. Oke, kalau misalnya pas waktu kuliah di sini akhirnya gimana itu? First feeling-nya, first impression-nya gitu. Masih tenang juga atau sudah berbeda lagi? Kalau untuk lingkungannya masih tenang sih, Masih ya. tenang. Tapi kalau untuk perkuliahannya mungkin gimana ya? Kayak tahulah kita anak saintek itu Iya. hektiknya gimana. Agak hektik ya, penuh-penuh laprak ya Iya. bagi Farhan dan Reva ya. Iya. Nah, jadi oke lah. Jadi intinya for the first time ya untuk di Jogja itu ada tertekan tapi semangat juga, terus juga ada sedikit ketenangan dan ya hektik-hektik dengan laprak ya. Nah, jadi kan tentunya kan ketika teman-teman di Jogja ada beberapa hal yang berbeda kalau dibandingkan dengan daerah asal teman-teman nih. Nah, boleh banget di sini aku juga penasaran nih, culture shock-nya teman-teman pas di Jogja dan ketika mengilas balik ketika di daerah asal tuh kayak gimana culture shock-nya? Mungkin bisa dari Reva dulu nih untuk yang kali ini. Oke, dari aku ya. Mungkin kalau dari aku, culture shock-nya aku kayak ini ngelihat makanan, misalnya lihat ayam itu ada kulitnya. Oh, kalau misal di daerah asalmu tuh kayak nggak ada kulitnya gitu? Enggak, jadi kalau beli ayam potong itu nggak ada kulitnya, cuma dagingnya aja. cuma langsung daging. Pas di sini tuh kayak ngelihat, lah orang kok goreng pakai kulitnya, kok dimakan sih kulitnya gitu. Oh, jadi umumnya tuh biasanya nggak kemakan? Iya, gitu nggak kulitnya. kemakan, jadi dicabut semua gitu, terus yang diambil dagingnya aja. Oh, itu culture shock utamanya Reva buat di sini. Iya, kenapa sih gini? Gitu. Ternyata emang orang-orang di sini
enak dan suka Dan itu suka kulit. Tapi kalau pas misalnya makan terus ketemu kulit ayam di sini tuh kayak nggak masalah gitu atau gimana? Atau cuma masih ada kaget-kagetnya gitu? Gini sih, nggak aku makan sih. Nggak dimakan. Cuman kalau ada temen yang mau dikasih. Dikasih ya. Jadi donatur kulit ayam gitu ya. Kalau misal dari Farhan sendiri nih, gimana culture shock yang dialami ketika di Jogja apabila dibandingkan dengan daerah asal Farhan? Macet banget sih kak. Macet banget. Apalagi Nah, habis itu pulang dia. dari kuliah gitu, wah. Bisa Jalan Jogja Solo itu, waduh. Jogja Solo. Heeh. Berarti sejauh ini Farhan tuh pernah kayak jalan-jalan naik motor dari Jogja ke Solo gitu terus kayak macet gitu atau Iya. gimana? Oh pernah sudah? Pernah. Oh. Kebetulan kan rumah di sini kan rumah Simbah ya. Mm-mm. Itu di Klaten. Jadi mau nggak mau harus lewat Jogja Solo tuh. Oh iya. Jadi kayak ya hari-hari macet apalagi pagi sore gitu. Wah, langganan. Oh berarti emang Farhan itu posisinya lagi gak ngekos melainkan lagi di rumahnya Simbah. Mm-mm. Oh dan tiap hari tentunya pasti ada macet ya. Pasti ya. Pasti. Nah, dengan beragam culture shock itu seperti misalnya menemukan kulit ayam di makanan dan macet atau mungkin ada culture shock lainnya yang teman-teman juga sekarang rasakan. Bagaimana sih teman-teman bisa menghandle, bisa beradaptasi agar tidak terlalu shock terhadap culture yang baru ini? Coba dari Farhan dulu nih. Kalau aku ya kak, itu ya udah sih jalanin aja gitu kayak pelan-pelan membiasakan diri. Kayak ya udah pelan-pelan gitu bawa motornya. Nggak usah ngebut-ngebut banget. Oh, apakah dari Farhan sendiri ada kayak strategi nih mungkin buat kayak melewati macet-macetnya mungkin pulang agak lebih nanti atau gimana? Kok dari Farhan tuh apakah sejauh ini hanya beradaptasi dengan membiasakan gitu? Kalau lagi males ya kak, Iya lagi males. lagi males itu pulangnya agak nanti-nanti aja gitu kayak kalau sore itu yang jam-jam rawan kan jam 4, jam Ya, 3, betul. jam 5. Ya udah jam 6-in aja gitu sekalian. Jam 6 aja. Itu udah lumayan kosong. Kalau jam pagi itu biasanya yang paling rawan jam 7, jam 8. Jadi jam 9 kadang berangkat. Oh iya. Dan biasanya tuh jaraknya Farhan jaraknya dari UGM ke rumah Simbah itu berapa jam biasanya? Kalau untuk jarak ya, itu total 22 kilo kalau nggak salah. 22 kilo. Ya sejaman. Sejaman ya. Oh iya. Jadi emang karena juga jangkauannya selama itu jadi emang kalau berangkatnya agak nanti terus atau agak awal tuh bisa dibilang kayak ya masih fine aja gitu ya, apalagi kalau misalnya masih jam 6 pengen sampai sana kan kayak jam 7 gitu ya. Iya. Nah, masih fine. Kalau misalnya dari Reva nih caranya beradaptasi terhadap culture shock tuh kayak gimana? Gimana ya? Mungkin kalau dari kulit ayam tadi ya dimakan atau enggak itu aja sih. Ya, cuman kalau di Jogja itu paling satu lagi kalau cara ngomongnya itu halus banget gitu loh. Oh iya. Ya, kalau di Sumatera kan orangnya ngomongnya itu jelas. Iya. Ya, langsung Jelas, to the tegas point. gitu Iya, ya. tegas. Oh iya. Jadi kadang tuh susah ini ngebedain mana ini orang marah atau enggak ya gitu. Oh, tapi kalau misalnya di sini kan karena orang-orang Jogja pada ngomongnya tuh halus-halus itu jadi sedikit lebih mudah lah gitu ya. Mana ngebedain orang yang dia masih seneng marah tapi guyon sama marah beneran gitu ya masih gampang ya. Oh gitu. Terus kalau semisal berinteraksi gitu caranya bisa ngebiasain sama ngebedain tuh kayak gimana biasanya Reva? Mungkin dari ekspresi orangnya sih. Dari ekspresinya sudah atau kayak enggak kelihatan. nanti tanya ke teman ini apa ya, dia ngomong apa ya gitu. Soalnya aku nggak bisa bahasa Jawa kan, nggak bisa semua. Oh, jadi emang biasanya tuh juga ada rekan ya yang juga bisa kayak diajak ngobrol biar juga ngebantu intinya menerjemahkan ya. Iya betul. Oke. Berarti sejauh ini cara beradaptasi dari Farhan sama Reva itu ya intinya berstrategi ya. Contohnya berangkat agak lebih lama atau lebih larut, atau juga ya membiasakan diri dan tentunya juga ada rekan yang bisa membantu nih ya. Nah, mungkin dengan beragam adaptasi itu kan tentunya kan di Jogja kan ada banyak tempat-tempat nih ya. Biasanya scroll FYP itu sudah ada tempat kulineran baru. Terus ya mungkin teman-teman yang sudah praktikum WST juga kemarin kan ngambil tanah kan ya juga lumayan jauh nih ya. Nah, jadi sejauh ini dari Farhan sama Reva sudah keliling kemana aja pas di Jogja, baik itu pas awal-awal ataupun yang pas akhir-akhir ini? Bisa dari Reva dulu nih. Kalau aku ya, aku udah lumayan banyak sih. Oh, Aku udah lumayan ke banyak. Gunung Kidul juga, ke Kaliurang atas juga udah pernah. Kayak di Jogja nih banyak spot-spot buat
healing lah. Oh, banyak spot untuk healing. Iya. Kak Misa dari Farhan sendiri? Ya sama sih Kak, karena udah WST ya. Jadi kayak udah udah ke Gunung Kidul, kebetulan kayak dapat bagian yang agak jauh lah. Agak jauh. Terus ke Jakal yang bagian atas buat wawancara apa gitu kemarin lupa. Nah, tapi sayangnya belum sempat nyobain tuh. Padahal banyak banget dari Gunung Kidul, terus Jakal di bagian atas, terus sama di sekitaran UGM atau di sekitaran Jogja sini lah. Kan banyak banget tuh kulinerannya. Iya. Nah, Nah, di sini aku ada pertanyaan menarik buat Reva nih. Nah, mungkin bagi sobat-sobat Plant Protectors yang sedang menonton video ini, Reva mau sharing-sharing setidaknya top 3 tempat yang sudah dikunjungi di Jogja, kayak tempat yang paling recommended nih buat teman-teman, biar teman-teman kalau misalnya mau healing tinggal bisa, oh iya bisa kesini karena sudah direkomendasi sama Kak Reva nih. Boleh sharing-sharing? Boleh ya. Jadi pertama itu mungkin ini ya, pantainya. Pantai. Ya, Jogja tuh pantainya bagus banget. Apalagi yang ke arah Gunung Kidul. Ke arah Gunung Kidul. Iya, sebelah sana. Nah, kalau selanjutnya nomor 2 itu ke kafe ya teman-teman. Nah, itu bisa kafe-kafe di Jogja ini bisa buat nugas gitu loh. Jadi enak. Sama wifi-nya juga bagus-bagus ya, kenceng. Ada kafe favorit sejauh ini? Mungkin Tomorrow atau gimana? Atau yang Aku mana ini gitu? ya di Seturan Goho. Oh, di Seturan Goho. Iya. Oh, Soalnya iya. itu buka sampai jam 12 malam. Jadi orang-orang pengunjung di sana juga mahasiswa-mahasiswa yang nugas juga. Jadi enak. Jadi enak juga gak kesepian gitu kan, Iya. juga masih bisa tetap kerja kan karena di kafe ya. Nah, jadi ada pantai, lebih spesifiknya pantai Gunung Kidul, terus kafe. Nah, kita kurang satu lagi nih dari Kak Reva, Satu tempat lagi. recommended ini. Apa ya? Mungkin kalau dari aku itu dari makanannya. Kulineran boleh banget, kulineran boleh banget. Mungkin aku kalau ini makan Padang. No, makan nasi Padang. Soalnya kalau kangen rumah itu pengen aja ke Padang gitu, Iya makan sih. Padang. Apalagi kan juga nasi Padang kan biasanya kan juga murah di kantong Iya. gitu kan ya, dan juga bisa enak milih-milih banyak gitu. Nah, jadi teman-teman Plant Protectors, jadi tadi itu Kak Reva tuh ada 3 rekomendasi utama, ada pantai, kafe, dan untuk kulinerannya nasi Padang. Nah, untuk Farhan ya mungkin yang karena juga masih baru kesini bisa juga take notes atau mencatat rekomendasi-rekomendasi dari Mbak Reva. Nanti kalau semisal udah agak senggang, udah ada waktu kosong, boleh banget tuh tinggal dikunjungi. Nah, tapi kan kalian kan sudah jauh-jauh dari Sumatera, dari Papua buat kuliah di sini ke Jogja. Nah, jadi aku nih heran kenapa kok teman-teman tuh rela jauh-jauh dari rumah tuh sampai ke sini gitu. Apa tujuan teman-teman ke sini, dan boleh banget juga kenapa kok kebetulan ada di HPT gitu. Jadi teman-teman bisa cerita. Mungkin dari Farhan dulu. kalau dari aku ya Kak, itu kenapa milih di Jogja karena udah jelas lah UGM gitu kan. UGM. Nomor 2 atau nomor Nomor 1 dua. itu udah jelas banget itu. gitu. Dan dari UGM nomor 2 itu Farhan apakah kayak merasa oh ini pasti tempat yang sangat kompeten, yang sangat bagus untuk mendukung pertumbuhan, atau gimana feelingnya ketika pas milih HPT Universitas Gadjah Mada itu kok bisa sampai situ? Nah, milih prodinya ya Kak. Kalau untuk milih prodi itu karena udah tahu kayak kedepannya mau kerjanya gimana. Terus milih di UGM juga karena biar lebih mendukung lagi gitu kedepannya. Berarti dari Farhan tuh kayak memperhitungkan karena UGM itu kampusnya itu sudah top 2, jadi itu lingkungannya bagus untuk mendukung pertumbuhan sama tentunya prospek yang luas ya kalau misalnya menurut Farhan. Oke, kok semisal dari Reva nih, kenapa kok bisa ngebela-bela jauh-jauh ke Jogja, ke UGM, ke HPT UGM? Oke, Kenapa kok bisa? mungkin kalau dari aku ya, mungkin nggak beda jauh dari Farhan. Karena aku dari kecil pengen masuk UGM, jadi pengen ngerantau aja ke sini. Pengen lingkungannya pengen yang beda aja gitu. Sama mungkin kalau mau masuk HPT itu karena aku suka biologi, jadi cari program studi yang enggak kelahan kayak pertanian kan ya. Yeah. Kayak nggak banyak kelahan tapi banyak ke lab gitu ya, masuk HPT gitu. Masuk ke HPT. Oh Iya. iya. Berarti teman-teman itu kesini karena sudah ke Jogja itu karena sudah tahu bahwa Universitas Gadjah Mada itu emang tempat kuliah yang sangat hebat lah ya gitu, yang sangat mendukung pertumbuhan juga dan bakalan melatih
perkembangan dan kenapa kok milih HPT karena ada keluasan prospek juga ya sekali lagi mendukung pertumbuhan dan juga karena emang itu ilmu terapan juga kan yang juga merambat-rambat ke arah biologi juga gitu. Nah, kan kalian kan juga tentunya kan berkuliah. Nah, tapi selain berkuliah kan tentunya pasti ada kayak waktu yang senggang kayak abis ini ada liburan semester kan ya nih teman-teman. Nah, jadi aku pengen tahu nih buat teman-teman yang sudah pulang, yang sudah beberapa semester di sini atau Mbak Reva ya. Mungkin untuk Mbak Reva gimana sih caranya Reva bisa merencanakan agenda-agenda pulang ke kampung, pulang ke Sumatera. Dan mungkin dari Farhan boleh banget untuk share-share kalau semisal ada rencana nih setelah ini kan mumpung habis ini liburan, mungkin dari Farhan udah siap-siap pesen tiket atau pesen oleh-oleh gitu kan ya, boleh banget cerita. Silakan ya Pak. Oke, mungkin dari aku ya. Aku kalau mengagendakan mau pulang itu sebulan sebelum liburan. Oh, sebulan sebelum Iya, liburan. jadi tanya dulu ke orang tua kayak libur semester ini boleh pulang nggak gitu. Jadi kayak mesen tiketnya dari sekarang juga, terus nanti baliknya kapan itu tanggalnya di maksudnya kayak beli tiketnya itu di apa ya kayak dipikirin iya, gitu, dipikirin distrategikan gitu. Oh iya. Terus kalau semisal biasa kan kalau misal pulang kan apa ya kayak bawa diri kan kadang-kadang kayak ngerasa kurang cukup nih. Jadi ada oleh-oleh nih biasanya. Kok dari Reva sendiri tuh buat oleh-oleh itu kayak gimana? Apakah beli inisiatif sendiri atau mungkin tanya ke orang tua terlebih dahulu atau kayak gimana biasanya? Kalau dari aku mungkin inisiatif sendiri ya, karena Jogja itu mungkin orang-orang biasanya bawa bapia gitu. Bapia, ya, ya jadi betul. beli Bapia tugu biasanya kan. Iya, enak. Terus apa ya? Itu aja sih kalau ini. Emang cuman kayak inisiatif gitu ya. Pokoknya pilih yang sekiranya keluarga yang suka tapi unik dari Jogja gitu. Yang intinya kayak ini oleh-oleh dari Jogja, ini identitas Jogja gitu. Oh ya bagus lah. Kalau misalnya emang sudah sematang itu. Kok dari Farhan nih, apakah sudah mulai nyusun rencana pulang kampung kayak gimana berhubungan dengan kita mendekati ujian dan juga liburan? Sebenarnya bahkan kayak ujian pun kemarin tuh yang UAS ya apalagi gitu. Udah kayak nggak kepikiran gitu, pengennya kayak cepet-cepet pulang aja gitu. Bahkan bulan Oktober udah ngeliatin tiket kayak ya Allah mahal banget. Iya. Iya. Belum pulang Bali, ini sendiri lagi nanti pulangnya gimana ya? Tanya orang tua gitu kan, ya dibilang gitu. Ya kalau bisa pulang, kalau enggak ya udah nggak apa-apa nanti bulan Januari aja mumpung harga tiketnya turun gitu. Iya. Ya agak gimana gitu lah. Jadi emang agak rumit juga ya. Udah kangen gitu. Ya juga ya kalau misal kuliah terus juga gak ketemu orang tua juga ya tentunya kan kita kangen rasanya rumah juga kan kayak gimana. Nah, dan itu kan salah satu tantangan kalian sebagai anak rantau di luar Pulau Jawa ya terutama kan. Nah, jadi di sini aku minta Farhan sama Reva untuk bagi-bagi tips nih ke teman-teman Plan Protectors. Bagaimana sih tips-tipsnya, tips and triknya agar teman-teman tuh kayak bisa nekat berkuliah rantau atau nekat merantau entah itu untuk hal-hal proyek lain, dan gimana sih caranya menangani hal-hal seperti homesick ataupun tantangan-tantangan yang lainnya yang teman-teman hadapi sebagai anak rantau. Boleh banget dari Farhan terlebih dahulu. Kalau dari aku ya kak, itu coba aja dulu sih kalau kayak mau ngerantau gitu ya. Coba dulu, cuman ya dipikir-pikir lagi, jangan langsung kayak modal nekat langsung set ngerantau. Jangan kayak diomongin dulu sama orang tua kayak bisa nggak aku kuliah di luar kota gitu. Terus buat strategi ngehadapinya tadi kak, kalau untuk homesicknya nggak ada sih kak, masih belum ketemu juga. Belum ketemu. Ya paling video call atau ya gitulah, teleponan gitu. Teleponan rutin dengan keluarga ya biar juga agak meredakan gitu. Iya. Kalau semisal buat kayak keluar sama teman-teman gitu, apakah bisa membantu terkait dengan homesicknya Farhan? Nggak sih kak, bahkan Masih nggak bisa. Masih nggak bisa ya. Salah satunya ya cuman video call gitu kayak ngobrol. Baik. Jadi emang video call dan kontak konstan dengan pihak keluarga dan pihak rumah itu emang sesuatu yang meringankan beban Farhan gitu ya atas sejauh ini. Kalau semisal dari Reva nih, gimana yang sudah hampir 2 tahun berkuliah di sini? Gimana cara menangani? Mungkin kalau dari aku ya, kalau homesick itu nah tadi kayak video call.
tiap hari nggak apa-apa, kalau ngomong yang nggak penting juga nggak apa-apa, yang penting Iya, video call bener orang lagi. tua. Iya. yang penting ngomong dulu aja Ya ya. buat nambah energi gitu loh. Mungkin kalau yang lain-lain itu kayak gimana ya? Cari tempat-tempat nyaman, kayak di Jogja kan banyak spot-spot yang ini ya. Jadi Iya. kayak teman-temannya juga cari yang mendukung gitu, biar nggak kepikiran banget mau pulang gitu. Walaupun niatnya nggak ada ngemikirin tapi kepikiran. Kepikiran. Iya. Niatnya gak ada kepikiran tapi kepikiran. Iya. Berarti emang strateginya tuh ya emang apa ya, menjadwalkan ya, bukan menjadwalkan sih, ada percakapan atau kontak rutin juga dengan pihak-pihak rumah, terus ya juga punya rekan-rekan, ada agenda-agenda seperti healing dan keliling juga yang bisa meredakan kita dan agar nggak ngerasa terlalu apa ya, sumpek ya, atau tidak terasa melalu kangen rumah gitu. Nah, jadi kan kita selama ini sudah bicara panjang lebar nih dari perspektif Farhan dan juga perspektif Reva, gimana rasanya menjadi mahasiswa rantau terutama yang dari luar Jogja. Kita juga udah cerita-cerita dari first impression, culture shock, cara menangani, terus tempat-tempat yang recommended itu. Nah, jadi di sini harapanku dan tentunya harapan teman-teman juga ini agar teman-teman Plan Protectors ini juga lebih termotivasi agar bisa berkuliah rantau. Nah, tetapi sebelum kita menutup episode kali ini, dari Farhan dan Reva boleh banget nih untuk menyampaikan kata-kata motivasi agar teman-teman itu bisa menjadi lebih semangat, lebih bisa dibilang bergairah agar bisa berkuliah rantau. Bisa dari Reva terlebih dahulu. Mungkin kalau dari aku gimana ya? Mungkin yang tadi itu cari spot-spot, kayak kalau di UGM sendiri itu bisa ke perpustakaannya. Nah, soalnya kalau di UGM itu kayak kalau misalnya kita di kosan itu kayak kurang fokus gitu, banyak Iya. kepikiran hal-hal yang lain. Kalau ngerjain tugas kuliah di sekitaran kampus atau apa lebih efektif aja gitu. Kalau misalnya dari Farhan, Kalau dari aku ya kak, banyakin ini sih, punya temen gitu, banyakin punya tahu. banyakin relasi gitu kan, biar bisa kayak kalau bingung nih mau ngapain, ngumpul ngerjain tugas bareng gitu. Nah, baik. Jadi begitu ya teman-teman Plan Protectors. Jadi terkait dengan motivasi-motivasi dari Kak Farhan dan Kak Reva ini adalah kita tuh harus bisa menemukan relasi, mencari teman-teman agar bisa meredakan rasa homesick kita, dan juga tentunya dengan patah semangat juga ya, karena emang berkuliah rantau itu emang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat brilian sekali. Nah, tentunya teman-teman juga jangan lupa untuk cek-cek media sosial kami. Kita ada di YouTube, Instagram, dan TikTok. Dan tentunya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga memberi komentar nih. Mungkin dari teman-teman juga ada ide podcast yang menarik yang bisa kapan hari kita bahas di sini. Dengan itu kita akhiri episode podcast kali ini. Sampai jumpa.